Ya, silakan, Francisca Ratih. Ya. Ya, Elisa dan juga pemirsa, baru saja sidang lanjutan peninjauan kembali atas terpidana Sudirman baru saja ditutup oleh majelis hakim, di mana 3 kesaksian dari saksi alibi yang menguatkan tentang keberadaan Sudirman di malam kejadian yang menewaskan Vina dan Eki baru saja bersama-sama kita dengarkan keterangan dari para saksi ini, di mana menguatkan bahwa sebenarnya keberadaan Sudirman adalah berada di depan atau di depan teras rumah tetangganya hingga sekitar pukul 10 atau 10 kurang seperti itu, sehingga pada saat di malam kejadian itu Sudirman bahkan tidak mengetahui sama sekali apa sebenarnya yang terjadi yang bisa menewaskan Vina dan Eki di tahun 2016 silam. Dan tentunya kesaksian ini juga menjadi menguatkan seperti itu, bahwa bagaimana rangkaian-rangkaian sebelumnya dengan 6 terpidana saling menguatkan, di mana memang persidangan PK pada kali ini berlangsung cukup cepat atau singkat begitu, mengingat juga terkait kesehatan dan kondisi dari Sudirman, dan sekaligus sebenarnya Sudirman sendiri, rangkaian PK Sudirman sendiri ini adalah rangkaian yang juga berkaitan dengan rangkaian PK dari 6 terpidana sebelumnya, sehingga saksi-saksi yang sudah dihadirkan sebelumnya juga dianggap sudah cukup untuk bisa saling menguatkan, termasuk untuk sidang PK Sudirman ini. Dan untuk itu, karena ini adalah hari ini kita bersama-sama mendengarkan langsung kesaksian dari Sudirman yang bisa secara publik gitu ya, mengungkapkan kesaksiannya seperti apa sebenarnya yang terjadi di 2016 silam. Tentunya ini sangat menjawab begitu rasa penasaran dari publik terkait sosok Sudirman. Dari pihak keluarga juga tentunya ini adalah suatu hal yang cukup menguatkan apakah Sudirman bisa akhirnya membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah hingga tersangkut pada peristiwa di 2016. Untuk itu saya akan berbincang sebentar dengan kakak dari Sudirman, yaitu Beni Indrayana. Halo, apa kabar? Ya, baik. Sehat selalu, Ayah? Ya, sehat. Alhamdulillah sehat. Saya lihat ini kan Beni selalu hadir ya di setiap persidangan, selain mendukung para terpidana yang lain juga selalu hadir, terutama untuk menguatkan Sudirman saat ini ya. Kira-kira tadi melihat Sudirman bisa memberikan kesaksiannya, meskipun mungkin masih ada rasa ketakutan seperti itu ya, saya lihat masih ada rasa trauma sedikit di ekspresi wajahnya. Tapi bagaimana perasaan keluarga setelah akhirnya Sudirman bisa mengeluarkan seluruh mungkin hal yang selama ini belum tersampaikan begitu ke publik? Ya, alhamdulillah ya. Saya terutama mau minta terima kasih juga ya sama tim Pradi yang selalu berjuang ya sampai saat ini dan masih berjuang ya. Dan keluarga saya dan keluarga ya itu sangat lega, dan Sudirman itu udah bisa bicara dengan sejujur-jujurnya gitu. Jadi ya itu yang sejujur-jujurnya Sudirman gitu. Jadi nggak dikurangin, nggak dilebihin gitu. Memang sehari-harinya ekspresinya saat ditanya atau saat berbicara seperti itu memang begitu ya, ekspresi Sudirman itu memang aslinya seperti itu? Iya, Sudirman itu seperti itu sebenarnya. Jadi dia lebih baik diem, lebih banyak diem, dia polos sih, lugu dia. Jadi lebih baik diem, jadi ketimbang ngomong-ngomong. Jadi kalau misalkan ditanya, harus ditanya dulu, kalau baru bisa bicara gitu, Sudirman gitu. Tapi pada saat kesaksian tadi, terlihat dari keluarga masih ada yang berbeda nggak dari sosok seorang Sudirman? Mungkin dari kepolosan atau keluguannya masih ada tersimpan sedikit trauma kah dari cara berbicaranya? Ada nggak dari keluarga yang pasti lebih mengenal Sudirman selama ini? Ya, kalau dilihat tadi saya lihat Sudirman tuh lebih jadi kayak dia dikuatin gitu ya. Sebenarnya dia udah lumayan lebih dari yang kayak dulu ya. Jadi sekarang udah lebih udah bener gitu ya. Jadi dulu kan dia pendiam, sekarang udah berani, tapi dia masih trauma, masih ada gitu. Justru ada perubahan yang cukup besar sebenarnya ya yang dilihat oleh keluarga. Dulu seorang sosok Sudirman yang lebih cenderung pendiam, yang lebih cenderung mungkin lebih memendam gitu ya, tidak banyak berbicara. Justru hari ini Sudirman mampu mengekspresikan
mengekspresikan seluruh apa yang menjadi unek-uneknya mungkin ya selama ini. Seperti itu yang dilihat dari keluarga. Iya, seperti itu. Jadi Sudirman ya tadi yang dibicarakan itu benar gitu. Dia ngomong jujur-jujurnya, ya terbuka gitu. Jadi jangan ada yang dikurang-kurangin gitu ya, jangan ada ditambah-tambahin. Apa yang kamu rasain, kamu bicara gitu. Ya, tadi juga saya sempat sedih juga pas waktu awal cerita yang tadi. Tapi alhamdulillah itu bisa menguatkan keluarga kami. Dan harapan saya ya PK bisa ini kabulkan dan mudah-mudahan ya seadil-adilnya lah kita. Tadi ada sempat was-was atau sedikit deg-degan nggak sih? Kan memang selama ini yang dikhawatirkan adalah Sudirman, karena dikhawatirkan kan Sudirman ini gampang diarahkan begitu ya, dan dia dengan kepolosannya dia bisa takutnya salah berbicara atau seperti apa yang akhirnya justru kesaksiannya ini akan tumpang tindih dengan kesaksian terpidana lainnya. Namun semua hari ini justru bisa dipatahkan begitu ya dengan kesaksian Sudirman yang begitu lugas dan berani di persidangan kali ini, sungguh mematahkan semua persepsi dari tentunya persepsi yang sebelumnya beredar begitu. Nah, tapi ada nggak kekhawatiran seperti itu dari pihak keluarga? Ya untuk itu mah ada, cuman semenjak udah dipegang LPSK itu semakin percaya diri dan benar-benar dilindungin, dan itu benar-benar dilindungin. Sudirman apa yang dirasain harus bicara, dan itu di LPSK itu dijaga ketat 24 jam, dan saya percaya dan keluarga juga percaya Sudirman itu pasti bicara dengan sejujur-jujurnya gitu. Sudah mulai terbangun ya rasa percaya dirinya ya. Nah, sebelum Sudirman memberikan kesaksian, adakah dari pihak keluarga memberikan pesan-pesan khusus begitu sebelum Sudirman akhirnya berani maju atau tampil memberikan kesaksian? Pasti dari diri Sudirman juga ada ya perasaan ragu mungkin sebelumnya. Adakah pesan-pesan khusus dari mungkin dari ayah, ibu juga? Kalau ayah saya bilang ke Sudirman apa gimana? Ya, adakah pesan-pesan dari orang tua? Iya, ada. Jadi ibu sama bapak selalu bilang, Sudirman kalau misalkan ditanya, kamu ngomong sejujur-jujurnya, apa yang kamu lakuin, kamu ngomong gitu ya. Jadi jangan ada yang tutup-tutupin. Dan Sudirman bilang, ya saya bakal ngomong jujur, dan itu meyakinkan semuanya gitu. Sekarang perasaan Abeni sendiri ya melihat akhirnya setelah 8 tahun berlalu begitu, dan sekarang Sudirman bisa hadir di hadapan publik, bahkan di persidangan di bawah sumpah untuk memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya dengan lugas seperti itu. Bagaimana perasaannya hari ini setelah menjalani proses 8 tahun ini? Hari ini bagaimana perasaan? Alhamdulillah saya senang sekali ya, sama keluarga juga, semua tim Pradi juga sangat senang, dan masih ada hari Jumat, dan itu saya bakal perjuangin lagi gitu. Dan sangat senang sih hari ini, sangat puas, dan sangat terima kasih banyak buat dukungannya semuanya, untuk doanya. Terima kasih banyak. Sudah tidak ada lagi trauma-trauma yang sebelum-sebelumnya kan melihat ekspresi dari Abeni sendiri juga seperti masih ada ya, kekhawatiran-kekhawatiran, bahkan juga sempat merasa trauma seperti itu ya. Sekarang sudah plong semua hari ini? Ya udah plong semua. Jadi apapun yang tadi udah disampaikan udah ngerasa plong. Jadi apa yang dia katakan itu benar. Jadi jangan ada yang ini kesini, jangan ada yang ngarahin gitu. Jadi bicara dengan hati gitu. Berarti dengan melihat kesaksian Sudirman hari ini, termasuk saksi tadi Lilis juga sempat bersaksi ya, adiknya Sudirman. Bagaimana berarti optimis ya, keluarga optimis bahwa PK ini nantinya akan dikabulkan, atau seperti apa, atau ada pendapat lain? Ya saya optimis, dan keluarga juga optimis ya, Sudirman bakal PK-nya dikabulkan, dan masih ada diperjuangkan lagi sih, itu saya kembali lagi ke hari Jumat, dan itu saya butuh dukungan lagi biar makin kuat gitu. Terima kasih banyak Beni Indrayana. Itu tadi pemirsa perbincangan kami dengan keluarga yang tentunya sudah merasa lega karena selama ini Sudirman dikhawatirkan terkait kesaksiannya apakah bisa memberikan keterangan dengan lugas, dan tentunya adanya spekulasi-spekulasi yang beredar tentang Sudirman. Tapi hari ini keluarga merasa lega dan bisa membuktikan bahwa Sudirman bisa menyatakan kesaksiannya secara terang benderang di pengadilan, dan juga dikuatkan tentunya dengan saksi dengan saksi-saksi alibi yang juga menguatkan keberadaan Sudirman di malam kejadian yang menewaskan Vina